Halo teman-teman, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Belum lama ini saya menonton kejadian biru di media sosial di mana seorang anak yang tenggelam dan tidak sadarkan diri ditolong dengan cara yang kurang tepat. Anak itu dijungkir balikan di punggung, lalu penolongnya melompat-lompat. Mungkin harapannya air di paru-paru anak itu bisa keluar. Anak itu kemudian dikabarkan meninggal. Cara menolong seperti ini salah dan malah bisa memperburuk keadaan anak yang tenggelam. Di video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah yang benar untuk menolong anak tenggelam. Jika Anda menemukan anak yang tenggelam dan tidak sadarkan diri, segera keluarkan anak dari air dan pastikan areanya aman. Jika Anda menemukan anak tidak sadar, cek respon. Dek, bangun dek. Jika anak tidak merespon dan tampak tidak bernafas, jangan Anda buang waktu dengan mencoba mengeluarkan air dari paru-paru. Kalau misalnya anak tidak berespon, lihat dadanya, apakah dia mengembang kepis atau dia bernafas enggak, bisa dirasakan dengan seperti ini. Kalau misalnya ada udara, anaknya nafas. Sebaiknya segera berikan 5 kali nafas bantuan terlebih dahulu. Ini sesuai dengan panduan BHD American Heart Association 2020. Tapi kalau misalnya anak itu tenggelam dan memang tidak sadar, harus cepatnya ditolong. Caranya, berikan 5 bantuan nafas terlebih dahulu. Pastikan mulut Anda menutupi mulut anak tersebut. Setiap nafas diberikan cukup untuk membuat dada anak terangkat sedikit, namun tidak terlalu keras dan cepat. Masing-masing nafas dilakukan sekitar 1 detik. Pastikan mulut Anda membentuk segel kedap udara di mulut anak tersebut. Setelah 5 kali nafas bantuan, anak tetap tidak menunjukkan tanda kehidupan, lanjutkan dengan RJP, resusitasi jantung paru. RJP kita lakukan di tengah dada dengan posisi seperti ini. Pastikan tangan Anda lurus, kemudian kita lakukan pompa dengan frekuensi 100 kali per menit dengan kedalaman sekitar 5 cm. Pada anak, kompresi dada dilakukan di tengah dada, pada tulang dada atau sternum, dengan kedalaman sekitar 5 cm atau sepertiga dari diameter dada. Kompresinya harus dilakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit untuk memastikan aliran darah yang optimal ke organ vital. Setelah 30 kali, lakukan 2 bantuan nafas. Berikan 30 kompresi diikuti 2 napas bantuan jika Anda bekerja sendiri, atau rasio 15 kompresi dengan 2 napas bantuan jika ada 2 penolong. Pastikan setiap kompresi dilakukan dengan tekanan yang stabil dan pastikan dada kembali ke posisi semula sebelum melakukan kompresi berikutnya. Ulangi siklus ini sampai bantuan medis tiba atau anak mulai bernafas kembali. Jika misalnya anak tenggelam, biasanya dengan melakukan prosedur seperti ini, air akan keluar dari mulut anak tersebut dan anak itu akan bernafas spontan. Nah, sebagai orang tua atau pengasuh, penting sekali untuk memahami cara memberikan pertolongan yang benar pada anak yang tenggelam, karena setiap detik sangat berarti. Setelah anak sadar, ada respon, baru tindakannya dihentikan. Jangan hentikan RJP sampai anak kesadarannya pulih atau tim medis sudah tiba. Jika Anda ingin belajar lebih mendalam, silahkan mampir ke Klinik Tiara. Kami menyediakan kursus BHD untuk awam sehingga Anda terlatih untuk melakukan RJP dan menggunakan AED. Silahkan share informasi ini sehingga semua orang bisa jadi penyelamat.